Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Anggi Sombara. Kali ini kita akan belajar bouncing ball menggunakan aplikasi Blender. Setelah kita memperkenalkan interface-nya kemarin, saya akan mencoba membuat sebuah bouncing ball menggunakan aplikasi Blender ya. Oke, pertama-tama saya akan disclaimer dulu bahwa saya adalah pengguna Autodesk Maya dan ingin menganimasikan karakter melalui aplikasi yang baru yaitu Blender. Jadi segala tools shortcutnya pasti akan berbeda bagi para pengguna Blender yang benar-benar pure Blender gitu ya. Jadi saya akan merubah shortcut ini tuh menjadi seperti Maya. Oke, kita klik ke edit, preference, lalu di sini ada key map. Key mapnya itu saya rubah ke industri compatible. Oke, saya ini akan apa ya, seperti mengorbit ininya segala macam itu akan seperti Maya. Ngekinya tinggal pencet S seperti itu ya, dan ALT dan sebagainya kayak gitu. Ini akan mempermudah bagi para pengguna Maya. Oke, kita langsung saja. Saat kita membuka aplikasi Blender ini akan muncul seperti ini ya, template-nya dia saat opening. Jadi kita tinggal delete saja, tinggal select objeknya lalu pencet backspace atau delete. Oke, nah di sini yang terpenting, tolong perhatikan baik-baik. Biasanya ketika kita menggunakan Autodesk Maya itu dia itu menggunakan reference editor. Nah, jika di Blender dia menggunakannya itu link. Jadi linknya itu ada di sini ya, file dan link. Sebenarnya ada dua cara untuk memanggil si karakter, si objek itu dengan cara link dan append. Cuman untuk sekarang saya akan membahas tentang link dulu. Mungkin untuk append ini di lain waktu kita akan coba bahas. Cuman untuk kasus sekarang saya akan membahas link. Oke, kita ambil dulu riggingnya di link, lalu kita cari riggingnya di file yang udah kalian simpan. Di sini sudah menemukan linknya. Lalu ketika sudah menemukan karakternya, kita klik saja ininya, riggingnya, lalu klik ring atau klik 2 kali dan cari di sini collection. Oke, kita udah nemu collectionnya, lalu kita pilih yang soccer ball ini. Oke, kita nyalakan teksturnya di sini, yang ini ya teksturnya. Dan untuk si karakter rigging ini, jika ada yang mau menggunakan ini, saya akan kasih linknya di kolom deskripsi. Nanti kalian tinggal masukkan akun dengan menggunakan Google, lalu tinggal download di Official Anime Challenge. Nah, tolong perhatikan baik-baik. Sebelum kita menganimasikan karakter di Blender itu berbeda dengan Maya. Di Maya ketika karakter sudah ada di sini, dia bisa langsung dimainkan. Oke. Cuman untuk Blender dia tidak bisa dimainkan karakteringnya ini ya. Jadi bagaimana cara agar kita bisa menganimasikannya, yaitu stepnya tuh seperti ini. Mohon perhatikan baik-baik. Klik kita pilih rigging, salah satu riggingnya mau apa aja ya, terserah. Kita gini saja. Lalu kita pergi ke objek, lalu kita pergi ke library override, lalu make. Oke. Jika ada yang bertanya kenapa kita harus memakai library override, ini nanti ada penjelasannya ya di video-video selanjutnya. Oke.
Kita ikutin saja yang seperti tadi. Lalu setelah kita udah di override, ini tuh akan berubah jadi warna seperti ini ya, yang ininya. Kita akan langsung menganimasikannya. Klik salah satu riggingnya, lalu klik lagi di sini ada object mode, kita klik panahnya, lalu pose mode. Baru di sini kita bisa menganimasikannya. Kita bisa mempelajari idenya dulu, riggingnya ini untuk apa, itu untuk apa. Oke. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan siap menganimasikannya. Kita beri dia dua view seperti di Maya, bisa menggunakan bisa menarik seperti ini atau bisa menggunakan pindah ke animation sini ya, di kolom ininya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, kita akan munculkan tanda orbitnya seperti ini ya, orbit yang seperti ini, biar kita gampang memindahkan posisi dia di front atau view set atau view apapun. Jadi tinggal klik ini nih, yang panah ini, dia akan muncul. Kita klik X agar dia tegak lurus, lalu kita munculkan saja gridnya ya, biar nanti kelihatan kalau dia itu benar-benar ada di alasnya, di tengah-tengah. Yang sebelah sini kita munculkan saja teksturnya, viewport shading. Oke, kita posisikan saja ini di atas sini ya, biar nanti tidak ini. Oke, jadi basicnya tuh seperti ini dulu aja. Oke, kita akan mencoba menganimasikannya dengan cara memboncingkan dirinya gitu ya, dengan cara bouncing ball. Kita buat dulu key otomatisnya dulu. Di sini kita ganti ke menu timeline. Ada simbol di sini, kita klik saja, kita ganti ke timeline yang gambar jam ini. Oke, kita nyalakan key otomatisnya, yaitu yang ini. Oke. Lalu kita naikkan. Untuk sederhananya kita nggak perlu tinggi-tinggi dulu ya. Nah, di sini akan muncul secara otomatis nge-key ya, ketika kita ke atas. Oke, saya ulangi ya. Ketika dia di bawah sini kan hilang. Nah, ketika kita naikkan ke atas, nah dia akan menyala. Ini akan membuat kita bingung. Jadi kita head saja yang menu bawahnya ini. Kita klik saja panahnya. Nah, menjadi satu keyframe. Oke. Oke, di sini kita membutuhkan mungkin coba di frame 23 aja. Di sini untuk perluasan keyframe-nya, klik saja N-nya itu di frame 23. Oke. Dan di sini nih kita tinggal geser aja, kita perbesar agar nggak kelihatan jauh banget untuk apa ya, untuk melihat frame-nya. Oke, posisi bola sudah di atas. Lalu kita ke bawah kan itu mungkin di frame 7 kali ya. Oke, kita perhatikan dia sudah menginjaknya apa belum ke tanah. Yap, seperti itu. Kita lihat di sini. Oke, nilainya 0,2 ya. Ya, jadi mungkin sekitar segini, nanti kita copy saja. Oke, ketika naik ke atas, mungkin di frame 13, dia naikkan ke atas, mungkin sekitar sini ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi aja dulu. Oke, jangan terlalu tinggi, karena saya akan memberikan basicnya saja. Nanti kalian bisa ini sendiri ya. Oke, ketika ke bawah agar sama nilainya dengan yang di depan ini, kita copy saja, yaitu dengan cara select saja seperti ini, selection.
lalu klik kanan, lalu copy. Oke, taruh di frame 19, klik kanan, lalu paste. Ups, dia ternyata menggeser ya. Jadi caranya tuh di sini saja. Key-nya tuh di sini. Coba key-nya tuh di sini. Coba kita nah, kita pakai yang selection Y-nya saja yang kita lihat ya. Oke. Copy paste. Yap. Ternyata di frame untuk frame ini nggak cukup ya. Kita tinggal tambahkan aja pencet panah ini. Oke. Kita naikkan lagi. Mungkin sekitar segini. Oke, kita copy lagi. Paste. Oke. Oke, karena bola semakin mendekat ke tanah, kita akan merubah frame-nya. Nah, ini semakin cepat, berarti dia frame-nya tuh harus semakin rapat ya, karena dia bola sudah mendekat ke tanah. Ya, kita copy yang ini, kita ke bawahkan lagi. Oke. Nanti kita bisa tinggal adjust lagi kalau misalkan ada yang kurang, kayak seperti timingnya atau apanya, bisa kita adjust lagi nanti. Untuk sekarang kita seperti ini dulu. Oke. Yap, mungkin cukup ya. Atau mungkin satu lagi lah. Oke. Oke. Kita akan coba lihat, kita playback apakah udah bagus atau belum. Yap. Untuk basic pose dasarnya sih udah lumayan bagus. Oke. Coba kita akan membuat slow in slow outnya setelah ini. Ya, seperti biasa saya key tengah-tengah frame ini ya, antara frame 1 dan frame 7. Tengah-tengahnya kita key. Ini nanti key ini nih kita akan memberikan slow in slow outnya. Di grab editor nanti kita rapihkan. Oke, tengah-tengahnya kita key antara frame ini dan ini. Lalu antara frame 13 dan 19 kita key tengah-tengahnya. Dan seterusnya. Oke. Mohon untuk lebih cermat lagi ya memperhatikannya, karena saya akan pasti ini pelan juga menerangkannya ya, biar kalian mudah mengerti tujuannya. Oke, tengah-tengahnya kita key. Oke, sesudah ini kita akan merapikannya melalui grab editor. Grab editornya tuh ada di sini ya, di timeline, lalu kita lari ke grab editor. Oke. Cara memisahkan dia grab editor ini, karena ini kan timeline ya. Jadi tinggal kita pisahkan saja grab editor ini. Caranya itu di view, lalu ke area ya. Lalu duplikat area into new windows. Oke. Tinggal klik saja. Dan sudah klik,
dia akan bisa ditarik ke atas. Oke, atau yang punya monitor 2 bisa taruh ke monitor satunya, itu lebih gampang ya. Lebih enak. Oke, setelah itu keyframe-nya kita balik lagi ke timeline, oke. Dan saatnya kita mengatur graph editornya agar menjadi mulus untuk slow in slow out-nya. Oke. Kita cari rigging untuk yang naik ke atasnya. Biasanya translate ya untuk di Maya. Kalau di sini apa ini? Oh, ini Z ternyata ya. Dia Z-nya itu ke atas ya. Oke, Z itu ke atas. Oke. Kita cari nanti Z-nya, tinggal klik sini. Bal, dan ini ada, oh, di sini ternyata Y ya. Yap, ternyata di sini Y. Tapi posisi sini Z. Nah, ini yang membingungkan juga gitu kan. Oke, kita unchecklist ininya nih. Yang tanda matanya itu. Ini tanda untuk visibility-nya. Kita cek. Lalu kita hidupkan yang Y-nya saja. Oke. Select all, lalu F. Oke, ternyata di sini tuh location-nya Y, tapi di sininya Z, itu sangat membingungkan juga. Saya pun seperti salah menerangkan, mohon maaf. Karena mungkin saya juga bukan bukan viewer pengguna Blender yang jago, bener enggak. Oke, tadi ke klik nggak jalan, tadi ke klik ininya. Kalau di ininya kita uncheck, dia nggak jalan ya. Kalau kita cek dia jalan. Oke, kita sekarang rapikan graph editornya. Kita beri dia slow in slow out-nya. Nah, bagi yang baru tahu slow in slow out, inilah slow in slow out-nya ya. Graph editor itu seperti ini. Oke, kita lihat lagi, kita beri dia slow in slow out, kita naik dia ke atas. Ini juga sama. Ini juga sama. Kita pencet F, ini juga sama. Ini juga sama. Kita pencet lagi F. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Udah ya. Nah, tinggal yang bawahnya kita select lagi semuanya. Yang bawah kita beri dia lancip. Ketika udah select, klik kanan, lalu klik vektor sini ya, agar dia lancip. Nah, seperti itu. Maka hasilnya kita lihat. Ups. Ternyata ada yang bengkok juga ya. Ternyata ada yang salah di sini mungkin ya. Oh iya. Di sini kita ini ya, ke ini. Kita hapus saja. Delete. Delete ini. Ini juga kita hapus juga, delete. Oke, kita play. Nah, sudah. Tadi ada kesalahan mengselect kali ya, atau mengcopy-nya. Oke, kita uncek lagi riggingnya. Gridnya jangan, berarti bounce saja yang seperti ini. Oke. Ini udah lumayan enak dilihatnya. Mungkin untuk ke atasnya masih ini ya, kurang ya untuk ininya nih, sininya. Slow in slow out-nya coba kita perbaiki lagi. Oke, kita nggak usah dulu kita dipisahkan ininya ya. Karena cuman memperbaiki sedikit saja. Oke, kita bagusin ini, kita rapihin lagi.
Kita coba lihat, tekan spasi untuk playbacknya. Oke, ini udah cukup rapi ya untuk adegan bouncing balnya. Oke, timingnya udah bagus. Sekarang kita perbagusi dengan memberikan squash and stretch. Oke, tolong perhatikan baik-baik. Biasanya untuk squash and stretch sama seperti saya menggunakan Maya, saya select dulu rigging untuk squash stretchnya, yaitu sebelah sini ya. Riggingnya itu kita select dulu, lalu rigging naik turunnya juga kita select, lalu kita key all. Tujuannya apa? Ini untuk mengunci gerakan-gerakan yang akan dipakai nanti. Oke, jadi nanti kita nggak perlu bolak-balik melihat rigging ininya udah betul apa belum yang kita pilih dan kita mainkan. Jadi dengan cara seperti ini kita akan tahu dia adanya di ketukannya di frame berapa. Oke. Yep. Ketika sudah, kita lanjut memberikan squash and stretch-nya. Oke, satu frame sebelum dia menyentuh tanah, biasanya saya memberikan dia efek kenyal seperti ini. Oke, di sini depannya kita delete saja. Nah, itulah perlunya kenapa kita harus meng-keyframe terlebih dahulu, biar tahu kita ketukannya ada di mana. Oke, yang ini juga sama, yang atasnya klik satu frame sebelum frame 7, lalu di sini frame 7-nya kita gepengkan saja. Oke. Oke, ini frame 8-nya 0. Kita mainkan frame bawahnya saja untuk gerakan memantulnya ya. Oke, di sini tuh frame 13 harus normal, ini masih gepeng. Kita delete saja di frame 10. Nah, seperti itu. Oke, sama seperti sebelumnya. Kita buat lentur dulu di sini. Oke. Oke, semakin dia mendekati ke tanah, lenturannya itu, efek lenturnya itu semakin tak terlihat ya. Jadi kita harus pelan-pelan menggunakannya. Karena efek lenturan itu hanya membuat dia seolah-olah tuh dia ada gaya tarik gravitasinya ya. Itu tujuannya untuk squash and stretch ini. Kita bisa delete saja di sini ya, delete.
Di sini kita harusnya 0. Oke. Yang saya katakan tadi, semakin dekat dia menyentuh tanah, sequence and stage-nya semakin nggak kelihatan. Jadi kalian harus berhati-hati dan sangat detail sekali untuk memberikan sequence and stage ini. Karena ini hanya sebagai efek seperti efek gravitasi aja. Seperti kita memainkan pensil di tangan kita ya, kalau kita putar-putar kan seolah-olah pensil itu bengkok. Nah, sama bola pun prinsipnya seperti itu. Seolah-olah bola itu kenyal ketika ada saat di posisi bouncing. Oke. Nah, ini kita udah jadi bouncing ballnya. Yap, saatnya kita tinggal memajukan bolanya ke sini ya, ke kanan monitor. Oke, kita mungkin perlu di frame 71. Kita lebarkan saja frame sampai frame 71. Oke. Dari sini kita jalankan saja sampai frame 71. Oke, kita lihat. Kita kasih slow in dan slow out-nya menggunakan graph editor. Kita select ini, kita cari itu tuh di posisi mana. Oke, translate jet ya. Awalnya kita berikan dia konstan saja seperti ini, baru akhirnya ada slow in-nya. Oke, mungkin slow in-nya sedikit ke sini ya. Oke, yep. Kita coba play. Yep. Kita balik lagi ke timeline. Yep. Saat sesudah itu kita mencoba merotasikannya. Oke. Nah, cara merotasikannya kita lihat kalau jika rigging yang ini kita rotasikan mana ya, ini. Nah, ini kan jelek ya. Dia sama sequence-nya itu ke bawah, oke. Jadi kita cari yang nggak ngebawa sequence-nya itu. Nggak sequence and stage-nya itu nggak terbawa sama rotasi. Nah, kita udah nemu ya, dia rotasinya nggak ke bawah, oke. Kalau gitu kita tinggal klik pose pertama lalu di frame 71. Lalu kita rotasikan saja. Misalkan mau berapa putaran gitu. Terserah, tergantung nanti bagusnya di mana. Nah, oke. Oke, kita udah nemu. Tinggal kita berikan slow in-nya lagi. Oke, mungkin seperti ini. Oke, di sini ada hal yang sliding ya. Nah, ini tuh sliding. Bagi saya itu jelek ya, yang matanya sudah terbiasa di animasi.
Ini tuh sliding, kita rapikan lagi dari slow in slow outnya buat dia berjalan sedikit. Nah, ini udah nggak terlalu ya, coba kita sedikit lagi kita kurangi slow innya. Oke, kita coba playback. Yep, sudah bagus. Oke, bagi saya cukup segini saja untuk tutorial animasi untuk pancing bal basicnya. Selanjutnya saya akan mencoba membuat animasi yang lain, mungkin basic dulu ya, seperti pendulum. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu lagi.